Berbicara mengenai kecintaan masjid, sebentar lagi kita akan bertemu dengan seseorang yang kebanyakan dan juga most of the time dari waktunya itu dihabiskan di masjid. Walaupun dalam keadaan yang tidak lengkap seperti kita. Seperti apa kegiatannya, kita lihat tayangan berikut ini. Kegiatan saya sehari-hari jadi merbot. Merbot itu ialah ya menjaga masjid, terutama keamanannya, kan. Terus kedua, bersih-bersih, karena saya tuh keadaan seperti ini, ala kadarnya saya bersih-bersih, mungkin nyapu-nyapu yang saya mampu. Yang lainnya saya mengajar mengaji dan suka azan di waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sangat bangga sebagai anak murid Bapak Maulana karena dengan keterbatasan fisik beliau yang seperti itu, tetapi beliau tetap optimis, tetap bersemangat untuk memakmurkan masjid. Beliau juga bantu-bantu di masjid, beliau tidak meminta-minta, beliau tidak mengemis-ngemis, beliau berusaha sekuat tenaga dengan tidak putus asa dengan diberikannya beliau takdir oleh Allah seperti itu. Mencintai adalah berkorban tanpa terasa berkorban, memberi tanpa berharap akan diberi kembali. Untuk mampu dicintai Allah, cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Bangunan dicintai oleh Allah adalah masjid, dan kita memiliki seorang tamu. Dalam upayanya mencintai Allah, beliau sangat mencintai masjid dan telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya di masjid dengan segala keterbatasan yang ada. Dan siang hari ini kita sudah bersama seseorang yang menghabiskan waktunya untuk mengabdi di rumah Allah, yaitu Bapak Maulana. Bapak Maulana. Pak Maulana, boleh kita dengar sedikit Bapak Maulana ini berapa tahun jadi seorang marbot? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi marbot masjid atau penjaga masjid yang ketampak daksaan saya ini sudah menjalani 20 tahun. 20 tahun. Lamanya. Kegiatannya apa aja Pak sehari-hari di masjid itu dari pagi sampai malam? Ya, kegiatannya ala kadarnya sebatas kemampuan saya. Saya nyapu-nyapu atau ngelap-lap apa saja. Tapi bila saatnya azan tiba, bisa sholat waktu, saya azan. Dan juga saya bisa mengaji. Dan saya juga bisa mengajar mengajinya. Bapak memutuskan menjadi seorang marbot ini kan dari 20 tahun yang lalu. Iya. Emang apa yang Bapak rasakan kalau sedang di masjid? Bapak tuh rasanya apa sih Pak dalam masjid? Di masjid itu ialah mendekatkan diri kepada Allah. Saya niatnya hanya beribadah, mengharap keridhaan Allah. Setelah itu saya punya ketentraman batin, ketenangan jiwa dalam masjid itu. Dibanding di luar kesana kemari yang enggak karuan, lebih baik saya berzikir, membaca Al-Quran, apa saja amal ibadah kepada Allah kelak yang nanti kita bawa di akhirat. Kenapa Bapak lebih memilih jadi marbot masjid? Karena itu yang terbaik buat saya.
orang yang cacat seperti saya ini takdir ilahi. Yang saya harus terima dengan senang hati saya jalani hidup ini. Banyak yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang jasadnya nggak normal. Saya jadi perbandingan. Mana saya mencari perbandingan hidup ini, adakah Allah menciptakan yang lebih parah dari saya? Kenyataannya ada. Jika dibanding saya dengan orang yang buta, alhamdulillah saya masih dapat melihat siang maupun malam. Seandainya mata saya diberikan oleh Allah buta, saya nggak bisa melihat, gelap selamanya. Ini saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya berterima kasih. Walaupun keadaan saya seperti ini, saya bisa melihat, bisa membaca Al-Quran, bisa melihat panorama yang indah, mana yang baik, ya mana yang buruk. Di dunia ini ciptaan Engkau ya Allah. Subhanallah. Bapak ini jadi walaupun diberikan mungkin bagi banyak orang dianggap sebagai kekurangan, tapi Bapak ini malah tetap bersyukur ya Pak ya? Bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Dibanding orang itu lengkap tapi dengan tanpa keimanan, Bapak lebih memilih seperti ini. Luar biasa. Di alam akhirat nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari mendekat sekitar 1 mil. Wa taqtaribu syams biqadri milin wahid. Ketika itu orang-orang bersimbah keringat. Dan ada di antara mereka, kata Rasulullah, yang Allah lindungi dari terik yang sangat panas. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu bersama masjid, selalu rindu ke masjid, selalu bersama masjid. Subhanallah, ini pelajaran luar biasa dari Pak Maulana, luar biasa. Ini menyentuh hati kita. Kita yang punya kaki 2, suatu saat akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Kemana itu kaki kau gunakan? Kemana kaki itu kau gunakan? Ini hambaku tidak punya kaki, rela berdiam di masjid, datang ke masjid. Subhanallah. Kegiatan lainnya mungkin gitu. Ada kegiatan lain mungkin selain Bapak juga jadi marbot? Tadi Abi mendengar Ya. Pak Maulana suka bukan hanya dalam keterbatasan Pak Maulana, Ya. suka membantu orang. Apa prinsipnya Pak Maulana? Prinsipnya apa itu? Prinsip saya hanya niat yang baik itu hanya mengharap keridhaan Allah, ibadah. Saya orang yang cacat seperti ini banyak Pak, saya lihat di jalannya merangkak seperti saya. Saya pun ikut sedih melihatnya orang itu yang merangkak. Saya ada rezeki sedikit, saya kasih ikhlas karena Allah. Subhanallah. Bapak yang ngasih malah? Saya yang ngasih langsung. Karena Allah, hadis Nabi bilang, lebih mulia tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah mengemis. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ini benar, ini hadis. Tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Ya Umayyah. Dan memang perintahnya apa? Memberi. Perintahnya memberi, bukan perintah minta-minta. Ya silakan. Disuruhnya kita memberi. Iya. Jadi dengan rezeki yang ada Bapak beri? Iya, saya berikan sekuat kemampuan saya. Tadi kita lihat di VT juga Bapak mengendarai motor ya. Itu motor Bapak? Nah, itu motor saya sendiri. Karena saya orang cacat seperti ini, kan jauh-jauh jalannya merangkang terus kan nggak mungkin. Nah, karena ini kita orang yang beriman percaya pada takdir Allah, kadar baik dan buruk. Saya ditakdirkan Allah di dunia ini hidup tanpa daksa, nggak bisa jalan, jalannya merangkak. Nasib namanya. Takdir nggak bisa dirubah, tapi nasib bisa dirubah. Robahlah nasib. Bagaimana? Masa kemana-mana mesti jalan merangkak kan nggak mungkin. Tentunya sakit. Kita pakai kursi roda, merakit sepeda roda 3. Bapak sendiri yang merakit ya? Rakit motornya? sendiri. Terus kemudian pakai sepeda roda 3 nggak jauh, lebih jauh lagi saya rakit motor itu. Itulah motor saya rakit sendiri. Kemana-mana aja alhamdulillah nyampe. Nah, itulah namanya itu merubah nasib. Masya Allah. Bapak ini nggak menyerah ya. Walaupun diberikan keterbatasan, sepertinya memang ini sebuah tantangan, challenge kepada Bapak Iya. nih ya. Kadang-kadang kita yang kakinya
normal aja banyak ngeluh-ngeluh. Ini capek lah, ke situ capek, ke sini capek. Normal, kita nggak mau ke masjid. Masjid deket tapi nggak mau Benar. jalan. Bapak ini padahal mungkin diberikan kekurangan di kaki, tapi justru ada di masjid setiap waktu. Luar biasa. Bapak tapi tinggalnya di mana? Pak tinggal di masjid juga sekarang? Tinggal di masjid, tiap hari tinggal di masjid. Oh juga tinggal di masjid juga? Jadi pengawas lah pokoknya. Oh begitu. Keamanan juga, ya perbuat juga gitu. Tidak mau minta-minta. Kan banyak orang kalau pas tidak mampu, dia kesempatan. Wah, aku menarik belas kasih orang. Tapi Bapak tidak pernah izahnya. berpikir minta-minta. Tidak. Subhanallah. Iya karena budu wa iya karena stain. Pada Allah saja saya menembah dan mohon pertolongan. Tadi ceritanya kayaknya sempat bekerja memperbaiki motor atau gimana? Itu gimana ceritanya itu? Itu ceritanya lain. Ah. Saya tuh lihat keadaan saya begini, pengen kerja, berusaha semaksimal mungkin. Nggak bisa kerja berdiri, tentu duduk. Saya cari ilmu yang bisa duduk, kerja. Kerjaan sambil duduk maksudnya ya? Kerja sambil duduk. Ada satu bengkel tukang ketok tangki motor. Saya ikut ngenaikin sampai saya bisa. Tangki yang penyok itu mendem ke dalam, itu saya bisa kemungin lagi. Tuh Kak Ari, Luar biasa. kemarin kan mobilnya ketabrak tuh, Iya. benyok. Ah, Bisa, Bisa juga Bisa Pak. ya dititipin sama Pak insya Maulana. Allah bisa. Insya Allah luar Bapak biasa. masih di daerah mana, Pak? Daerah Mangga Besar. Besar. Besar ya. Ya mungkin kalau ada para pemirsa yang singgah di sana bertemu juga dengan Pak Maulana, bisa lihat perjuangannya seperti apa. Iya. Dan ini juga buktikan barusan Pak Maulana. Orang yang keadaannya lengkap tapi masih nganggur, bilang katanya nggak ada pekerjaan, berarti itu bullshit ya. Oh iya. Dikarenakan tapi dengan keterbatasan apa saja bisa dilakukan menjadi sebuah karya. Ini Pak Maulana ya, kalau nanti RCTHR ini kan ada berkah ya, berkat. Iya. Kalau nanti Pak Maulana dapat ya berkat lah, Ya, mau dijadikan apa itu? Kira-kira Ya, pikiran kita- Pak Maulana? ya namanya rezeki itu bisa disalurkan ke yang bermanfaat buat orang lain. Ya misalnya kita sodako atau membentukkan apa saja yang kita perlukan. Jadi bukan dipakai untuk sendiri nih? Bisa juga dipakai sendiri. Kan namanya rezeki harus dibagi-bagi, Pak. Oh gitu. Jadi, Apa di antara yang terpikir di Pak Maulana mungkin nanti saya gunakan untuk apa gitu? Mungkin apa yang terpikir dalam benaknya? ya itu sih masalah itu. Yang penting saya mengeluarkan rezeki itu hanya mengharap keridhaan Allah. Tidak mengharapkan Ya, mengharap. mendapatkan apa-apa. Tapi sebelumnya kita berikan dulu semangat dan juga tepuk tangan dari Pak Maulana yang secara tidak langsung telah memberikan inspirasi kepada kita. Dan kebetulan hari ini kita juga akan memberikan Ya. THR untuk Bapak Maulana yang akan langsung diberikan oleh Abah. Silakan Pak. Pak Maulana, ini jangan dilihat angkanya ya. Tapi ini mudah-mudahan menjadi penyebab hidup Pak Maulana semakin berkah Amin. dan semakin istiqomah insya Allah. Amin. Dan ini tidak besar tapi namun bermanfaat insya Allah. Semoga Allah berkah. Ini dari THR RCTI ya. Doain kita semua. Semoga berkah. Ya, terima. Silakan Pak Maulana. Jazakallah khairan Ya, katsir. semoga berkah Pak Maulana insya Allah. Alhamdulillah. Sehat terus Pak Maulana ya. Luar biasa. Ini seperti teguran kembali buat kita hari ini Iya, Nasar ya. betul sekali. Dan mudah-mudahan juga yang di rumah sekarang juga ikut merasakan bagaimana sebuah inspirasi dan sebuah keteladanan yang diberikan kepada pemirsa dari seorang Bapak Maulana yang berada di Masjid Mangga Besar sudah 20 tahun dengan segala kekurangannya Menjadi merbot. menjadi merbot dan sangat mencintai masjid. Iya. Masih ingin tahu bagaimana kelanjutan dari THR ini, jangan kemana-mana, tetap di sini di THR.